Pemirsa Intens Investigasi, upaya untuk menegakkan keadilan buat Peggy Setiawan yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka masih terus diupayakan. Dan kini, kuasa hukum Peggy Setiawan resmi mendaftarkan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Pra-peradilan ini pun sebagai salah satu upaya hukum yang dilakukan karena keberatan Peggy Setiawan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara, dari pihak Peggy Setiawan pun juga meyakini kalau kliennya itu tidak bersalah dan merupakan korban salah tangkap. Lantas, seperti apa tanggapan Humas Polda Jawa Barat akan pra-peradilan yang telah didaftarkan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan? Seperti apa pula tanggapan Rasman Arif Nasution akan pra-peradilan yang didaftarkan pihak Peggy Setiawan ke Pengadilan Negeri Bandung? Benarkah pihaknya pun juga berkeyakinan kalau pra-peradilan itu nantinya akan ditolak? Sementara itu, tim kuasa hukum Teguh juga memberikan tanggapan terhadap pra-peradilan yang diajukan oleh pihak Peggy Setiawan. Lalu, seperti apa tanggapannya? Benarkah apa yang diajukan oleh pihak Peggy Setiawan dikarenakan adanya bukti baru yang didapat oleh kuasa hukum Peggy yang nantinya akan menjadi landasan bagi kuasa hukum Teguh untuk mengajukan PK untuk 5 terpidana yang kini tengah menjalani hukuman? Bagaimanakah tanggapan pengacara Frederick Yunandi akan pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Yakin Peggy Setiawan tidak bersalah, kuasa hukum pun ajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung pada tanggal 11 Juni 2024 lalu. Dan sidang pra-peradilan pun akan digelar perdana pada 24 Juni 2024 mendatang di Pengadilan Negeri Bandung. Kuasa hukum mengajukan pra-peradilan terhadap kliennya yang telah ditetapkan oleh Polda Jawa Barat sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Dengan berlandaskan keyakinan yang didukung oleh sejumlah saksi yang dapat membuktikan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 saat pembunuhan terjadi, Peggy Setiawan sedang berada di Bandung dan bukan di Cirebon. Karena itu, diajukannya gugatan pra-peradilan karena pihak kuasa hukum ragu akan penetapan tersangka oleh penyidik terhadap Peggy Setiawan. Lantas, seperti apakah tanggapan Humas Polda Jawa Barat akan pra-peradilan yang telah didaftarkan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan? Benarkah untuk menghadapi pra-peradilan Peggy Setiawan, pihak Polda Jabar sampai membentuk tim dari Bitkum Polda Jabar? Terkait sudah adanya gugatan permohonan pra-peradilan dari kuasa hukum ataupun tersangka PS. Nah, perlu saya sampaikan pada teman-teman sekalian bahwa sampai dengan siang hari ini, sore hari ini, Polda Jabar belum menerima rilas panggilan, pemberitahuan panggilan sidang dari pihak pengadilan. Nah, tentu ini masih berproses. Namun perlu teman-teman juga ketahui Bapak Kapolda telah memerintahkan untuk membentuk tim dari Bitkum Bidang Hukum Polda Jawa Barat. Tim ini telah terbentuk dan tentunya untuk menghadapi gugatan pra-peradilan dari tersangka PS ataupun kuasa hukumnya. Nah, kalau terkait dengan pemeriksaan psikologi, kemarin dari pihak keluarga tersangka PS itu sudah hadir, sudah datang dari orang tua
dari bapak tersangka PS, saudara Rudi, ya. Sedangkan untuk ibunya, ibu tersangka PS ini tidak hadir dan menolak untuk dilakukan pemeriksaan secara psikologi. Di tengah-tengah upaya kuasa hukum Peggy Setiawan untuk memberikan keadilan kepada kliennya tersebut, Rasman Arif Nasution justru memberikan tanggapan berbeda. Beberapa waktu lalu, ia pun juga menuding Peggy Setiawan sebagai pelaku pembunuhan keji yang terjadi di Cirebon 8 tahun yang lalu. Pernyataan Rasman tersebut langsung mendapat teguran dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan. Rasman pun bisa mengatakan seperti itu karena sudah mendapatkan informasi data-data valid dari berbagai pihak. Jadi menurutnya, ia pun bukannya asal tuduh. Meski begitu, bagi pihak Peggy Setiawan, statement liar Rasman Arif itu pun bisa menjatuhkan kliennya. Lantas, setelah mendapat teguran dari kuasa hukum Peggy Setiawan, apakah pendirian Rasman pun menjadi berubah? Dan seperti apa tanggapan Rasman akan pra-peradilan yang didaftarkan pihak Peggy Setiawan ke Pengadilan Negeri Bandung? Nggak ada yang liar. Mana ada liar? Saya semua pakai data. Yang liar tuh nggak jelas. Contoh, saya kan bertanya tadi, Pak Suroto, benar tidak Bapak waktu itu waktu rekonstruksi Bapak datang bersama dengan 2 polisi? Dia jawab, benar. Benar tidak Bapak dengan para tersangka 2 orang? Ya, ada 2 sampai 3. Cuma waktu kurang panjang. Kalau saya teruskan interogasinya, tuntas sudah masalah ini. Dalam hal kasus ini saya berkeyakinan ini adalah pembunuhan. Yang kedua, tidak ada hubungannya dengan desain by design oleh Pak Rudiana. Itu keyakinan saya. Yang ketiga, kasus ini insya Allah akan lanjut sampai keadilan. Dan kita tunggu saja seperti apa putusannya. Dan kalau nanti sudah diputus, jangan lagi saling menyalahkan kita. Selesailah sampai di situ. Setiap orang yang ditersangkakan, kan begitu kan? Ya, ketika dia menyatakan bahwa prosedur yang dilakukan oleh kepolisian terhadap penetapan tersangka dia adalah keliru, ya dia diperbolehkan untuk mengajukan pra peradilan. Tapi kita harus memahami bersama, kan gitu. Pra peradilan ini poinnya hanya di penetapan tersangka. Tidak bisa masuk kepada pokok perkara. Tidak bisa kita dalilkan bahwa Peggy ini bukan pelakunya. Ketika teman-teman PH dari Peggy dalam gugatannya, saya memang belum baca gugatannya, tapi dari beberapa statement pengacaranya, saya simpulkan bahwa poin gugatan mereka itu isinya menyatakan bahwa Peggy ini bukanlah tersangka yang sebenarnya. Saya yakin 90%, bahkan 99% ini pasti akan ditolak. Karena gugatan mereka itu masuk kepada pokok perkara. Ini aja sebenarnya, sesederhana alasan ini. Jangankan sampai kepada materi pembuktian mereka, materi gugatan mereka aja bukan materi yang pokok pada pra peradilan gitu. Pra peradilan yang dilakukan oleh pihak Peggy Setiawan ini pun memang menjadi sorotan banyak pihak termasuk kuasa hukum Teguh. Saat dijumpai usai mengisi acara, ia pun juga memberikan tanggapan mengenai pra peradilan yang telah diajukan oleh Peggy Setiawan. Benarkah apa yang diajukan Peggy Setiawan dikarenakan adanya bukti baru yang didapat oleh kuasa hukum Peggy? Di mana nantinya bukti itu pun juga menjadi landasan bagi kuasa hukum Teguh untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk 5 terpidana yang kini tengah menjalani hukuman. Ya inilah, ini yang sedang kita lakukan sekarang itu dalam rangka cari bukti baru. Cari bukti baru untuk jadiin novum. Gitu loh. Jadi ini kita sekarang dalam rangka mencari bukti untuk jadi bukti novum nanti di PK. Salah satunya ini, yang kliennya tentu ada alat bukti lainnya ya, tempatnya lah nanti kita cek sesuai enggak dengan yang di BAP dan lain sebagainya. Upaya kami ini sedang mencari bukti-bukti gitu, untuk bisa nanti jadi alasan atau alat atau bukti di novum yang akan kita sampaikan dalam PK nanti.
Saya kira bukan meringankan, mesti dibebasin. Ya, karena ini mereka sama-sama malam itu, dari malam sampai pagi, kejadiannya jam 10 malam. Ini alibinya mereka sama-sama gitu. Kok yang 5 ditangkap, ini enggak? Ini kan hal yang menurut kita kejanggalan gitu, sehingga ya kita nanti akan tuangkan dalam bentuk PK. Nah itulah senjata kami yang kita lawan secara hukum, ya itu yang upayanya cuma itu, nggak ada lagi. Saya nggak mau ngomong itu deh, itu mah silakan aja. Saya akan bicara yang bisa saya pertanggungjawabkan dan saya bicara hukum. Yang lain-lain ya nggak tahu deh. Tak hanya kuasa hukum Teguh yang memberikan tanggapan, pengacara Frederick Yunandi juga ikut memberikan tanggapannya. Menurutnya, pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan itu adalah tindakan sia-sia. Karena ia yakin pra-peradilan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan itu pun akan gugur alias gagal. Ya karena pra-peradilannya pasti tidak akan diterima gitu, ditolak. Kalau prediksi saya ke sana ya, karena polisi dengan susah payah telah melakukan penangkapan, proses bagaimana mustinya SOP daripada Perkap, peraturan Kapolri dan sesuai dengan KUHAP tentunya. Saya yakin semua sudah dilakukan sebagaimana mustinya. Tapi namun kalau memang dalam hal ini PH-nya Peggy sudah mengajukan praper, ya biar aja lah. Nanti hakim yang menilai dan memutuskan. Saya tidak bisa memprediksi, tapi kalau menanya pendapat pribadi saya yakin akan sia-sia praper tersebut. Hadapinlah sidang, kenapa sih ketakutan begitu? Kalau tidak salah kan dia akan bebas. Peggy itu kan adalah proses dari nol kan, bahwa dia akan diproses kemungkinan 340 ya. Ya, pembunuhan berencana ya, kaitan dengan pada kasus yang 2016 yang terjadinya 2016. Jadi Peggy itu bukan PK, Peggy itu akan diproses hukum sidang pertama nanti di pengadilan negeri. Pro dan kontra memang terjadi usai penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Namun di tengah ada yang kontra, Hotman Paris Hutapea tetap memberikan dukungannya. Benarkah untuk membela Peggy Setiawan, Hotman Paris pun juga menekankan agar segera dibentuk tim pencari fakta supaya tidak hanya Peggy Setiawan saja yang dipersalahkan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Hanum Ramantio, ayo subscriber Intens Investigasi 3 juta subscriber. Pemirsa, perjuangan keras pihak kuasa hukum Peggy Setiawan untuk mendapatkan keadilan bagi klien mereka ditandai dengan langkah hukum yang diambil. Salah satunya dengan mendaftarkan gugatan pra-peradilan kasus penangkapan atas Peggy Setiawan oleh Polda Jawa Barat ke Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Perjuangan kuasa hukum Peggy Setiawan ini pun mendapatkan dukungan dari Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum keluarga Vina. Dan kemarin, tim Intens Investigasi berkesempatan untuk mewawancarai Hotman Paris. Dalam kesempatan tersebut, tim Intens Investigasi kembali menanyakan perihal pernyataan pentingnya pembentukan tim pencari fakta. Lalu, seperti apakah tanggapan Hotman Paris akan pentingnya dibentuk TPF? Benarkah hal tersebut dikarenakan dari BAP 2024, 5 terpidana yang saat ini sedang menjalani hukuman menyatakan bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelakunya? Kalaupun nanti disidangkan, yang diadili hanya satu, yaitu Peggy. Mungkin bersalah, mungkin tidak bersalah. Kalau Peggy sudah divonis nanti, sepertinya penyidik akan menganggap kasus ini sudah selesai. Karena 2 dari DPO dianggap fiktif. Makanya
saya dari tim Hotman 911 mengusulkan kepada Pak Jokowi, ini tidak bisa lagi dengan pro justisia hanya dengan memakai hukum acara pidana. Di perkara tahun 2016, 8 terpidana mengatakan itu bukan fiktif. Kok sekarang mengatakan fiktif? Di perkara 2018, 7 terpidana mengatakan Peggy terlibat, tapi nggak tahu Peggy yang mana. Tapi di BAP 2024, 5 terpidana mengatakan bukan Peggy. Jadi Peggy yang sekarang itu dari 6 terpidana, 5 mengatakan bukan Peggy pelakunya. 1 mengatakan iya. Kasus ini hanya terbongkar secara tuntas kalau benar-benar dibentuk tim pencari fakta oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi lah yang punya kewenangan memerintah Kapolri, memerintahkan lembaga permasyarakatan untuk mengeluarkan si orang ini setiap waktu untuk diperiksa. Kalau pengacara mana punya kewenangan untuk memeriksa para terpidana ini, begitu. Selain itu, Hotman Paris pun juga mengambil langkah yang cukup mengejutkan lewat sikap tegasnya ketika menolak menjadi kuasa hukum ayah almarhum Eki, yaitu Ibtu Rudiana. Hal ini pun terungkap setelah Hotman mengaku beberapa hari lalu dirinya didatangi seorang oknum polisi yang mengaku sebagai utusan dari ayah almarhum Eki dan memintanya menjadi kuasa hukum. Bahkan diungkap pula oleh Hotman bahwa kedatangan utusan ayah almarhum Eki tersebut diakuinya ada pesan terselubung bahwa pelakunya adalah Peggy Setiawan. Karena itu, Hotman Paris pun menolak dengan tegas permintaan ayah almarhum Eki. Lalu, seperti apa kekecewaan Hotman Paris terhadap ayah Eki yang beberapa hari lalu mengutus seseorang untuk meminta dirinya menjadi kuasa hukumnya? Dan benarkah sikap bungkam ayah Eki selama ini yang menjadi penyebab Hotman Paris menolak permintaannya tersebut? Bapaknya Eki itu saya sangat kecewa. Begitu kasus ini kita pegang, yang pertama saya hubungi adalah bapaknya Eki, baik melalui Instagram maupun melalui WA. Mari kita ketemu. Ini kan anak bapak yang korban. Mari kita bahas. Tidak ada komentar apapun, tidak ada jawaban apapun. Tiba-tiba 4 hari lalu, saya sudah lewat dari 3 minggu, tiba-tiba ada utusan katanya dari Bareskrim yang mengaku utusan dari bapaknya Eki, meminta kita sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada sedikit seolah-olah wacana bahwa bapaknya Eki itu percaya, itu kata dia, seolah-olah percaya bahwa Peggy yang sekarang itu adalah Peggy pembunuhnya. Jadi seolah-olah kita jadi kuasanya dengan syarat harus setuju bahwa Peggy sekarang ini adalah Peggy pembunuhnya gitu loh. Dan saya total tolak. Sementara itu, sebelumnya tim kuasa hukum Peggy Setiawan juga membenarkan bahwa tim Propam Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap ayah Eki, Ibtu Rudiana. Lalu, seperti apa tanggapan tim kuasa hukum Peggy Setiawan? Benarkah pemeriksaan ayah Eki tersebut sudah sesuai dengan SOP yang berlaku? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Jennifer. Ayo dong subscribe Intens Investigasi. 3 juta subscriber bisa. Semangat. Kasus pembunuhan Vina dan Eki makin membuat publik pun penasaran seperti apa kebenaran dari kasus yang hingga kini masih menjadi teka-teki itu. Ya, meski satu persatu saksi sudah dipanggil, termasuk ayah almarhum Eki yang selama ini terlihat diam. Tapi kini, Ibtu Rudiana pun sudah diperiksa oleh Propam Mabes Polri. Untuk mengkonfirmasi kebenarannya, kuasa hukum Peggy Setiawan mengungkapkan bahwa ayah almarhum Eki,
Ibtu Rudiana sudah diperiksa. Namun, yang mengejutkan dan membuat sesuatunya makin membingungkan adanya dugaan salah prosedur yang dilakukan oleh penyidik selama ini. Tidak terkecuali saat memeriksa ayah Eki yang saat ini menduduki jabatan sebagai Kapolres Kota Cirebon tersebut. Saya kira itu bagus sekali, ya, itu adalah bukti daripada transparansi pihak kepolisian dalam mengungkap kasus ini walaupun tidak ada pengaduan, kan gitu. Nah, mereka seperti Kompolnas, Propam, karena memang ini sudah menjadi atensi publik, ya, mereka memeriksa seperti Ibtu Rudiana dan lain-lainnya. Mereka akan memastikan apakah proses hukum yang dijalani pada tahun 2016 itu telah sesuai prosedur yang berlaku atau tidak. Nah, itulah gunanya proses pemeriksaan tadi. Kalau tidak dilakukan audit kan pihak Propam tidak tahu apakah ini sudah sesuai dengan standar prosedural. Nah, saya kira untuk pemeriksaan standar prosedur ini sudah melalui tahapan sampai persidangan. Gitu loh. Kalau memang ditemukan adanya bukti baru pelanggaran yang dilakukan oleh kita katakan Pak Rudiana, itu pasti akan ada sanksi yang diberikan oleh Polri. Saya sebagai kuasanya Peggy Setiawan, kami sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan akan melakukan tindakan hukum nanti. Kalau sampai kami pelajari ada tuduhan-tuduhan, ya, yang berpotensi bisa dipidana. Karena senjata kita ini sudah banyak, Peggy Setiawan itu bukan Peggy alias Peron, bukan pelaku pembunuhan, maka tetaplah kita akan proaktif, akan berjuang, ya. Di tiap tahap kita akan berjuang. Makanya sudah kami ajukan permohonan gelar perkara khusus semata-mata biar transparan, biar penyidik menunjukkan alat buktinya apa, dua alat buktinya, kan itu. Kemudian di Prapid juga, gugatan Prapid di pra-peradilan sama. Itu penasaran kami kepada penyidik yang belum memberitahu alat buktinya apa sehingga digugat Prapid biar menunjukkan ke persidangan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.